Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya sebagai host Gen Miranda TV ingin mengabarkan berita dari seberang lautan. Sebagaimana Sanana Gusmao mengatakan Timor Leste akan mati 10 tahun lagi. Kenapa demikian? Karena Sanana Gusmao dan kroni-kroninya mereka menghabiskan anggaran APBN Timor Leste. Mereka beramai-ramai korupsi di Siantoro, Timor Leste. Tapi kali ini ada info dari A1 yang di dalam Timor Leste itu sendiri memberikan informasi kepada saya, yaitu tentang sekilas Emilia Perez dan Sekou Kalbuadi Lai. Konon katanya si Emilia Perez ini sering dientot oleh Sanana Gusmao sendiri. Apakah itu benar atau salah? Silakan wahai pemuda-pemudi Timor Leste komentar di Gen Miranda TV. Sekilas mengenai Emilia Perez, mantan Menteri Keuangan Sanana yang kabur ke luar negeri, lahir di Timor Portugis dari ayah berdarah Portugis dan ibu asli Timor. Ayahnya Alfredo Pires. Pada zaman Portugis, kalau tidak salah, menjabat sebagai administrador do posto atau setara dengan camatlah di Indonesia. Ketika perang saudara meletus pada tahun 1975, mereka diboyong oleh bapaknya mengungsi ke Australia. Di Australia, dia sedikit banyak ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan perjuangan kemerdekaan Timor Timur. Konon, pekerjaannya terakhir sebelum memutuskan kembali ke Timor Leste. Setelah kemerdekaan Timor Leste, dia bekerja sebagai pegawai biasa di salah satu kantor wali kota di Australia sana. Gajinya biasa-biasa saja. Tingkat pendidikan dan keahliannya juga biasa-biasa saja. Sama sekali tidak mempunyai kualifikasi di bidang keuangan. Entah kenapa kok bisa Sanana mengangkatnya sebagai Menteri Keuangan dari orang yang hanya kerja di kantor camat di suatu tempat atau kantor camat atau setara dengan kelurahan. Sebagai Menteri Keuangan diangkat oleh Sanana Gusmao. Ministra Finanzas, menurut cerita, si Emilia ini sering dientot. Wow, sering dientot oleh siapa? Oleh Sanana sendiri? Astagfirullah, wallahu a'lam bishawab. Itu hanya Allah yang mengetahui. Tapi ini adalah berita yang diberikan oleh Timor Leste kepada Gen Miranda TV. Menurut cerita, si Emilia ini sering dientot sama Sanana sebelum jadi Menteri Keuangan. Si Emilia bekerja sebagai asesor yang digaji sekitar 300 juta rupiah setara dengan uang Indonesia per bulan. Luar biasa besarnya, padahal kerjanya boleh dibilang nol. Kenapa boleh dibilang nol? Seorang sebagai PNS atau bekerja di sebuah kecamatan atau kantor kecamatan diangkat menjadi Menteri Keuangan. Itu cuma hanya membodoh-bodohi rakyat Timor Leste bahwa seorang Emilia Perez ini tinggal di Australia. Tidak mungkin dia sudah berpikir jenius, tidak mungkin dia orang pintar, tapi mungkin seorang Sanana Gusmao berbalas jasa kepada Emilia Perez dan
dijadikan sebagai Menteri Keuangan untuk mencari pundi-pundi dan hidup enak di Australia. Nah, orang-orang Timor-Timor semacam Emilia Perez ini yang dulu zamannya Indonesia hidup di luar negeri, segera setelah Timor-Timor merdeka, mereka ini yang jumlahnya ribuan berbondong-bondong memutuskan untuk kembali ke Timor Leste dari Australia, Portugal, dan lain-lain. Mereka ini sebenarnya diharapkan untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan Timor Leste. Justru malah terbalik 180 derajat. Mereka ini malah ikut mengerogoti kekayaan Timor Leste, menjara, menguras, dan kemudian dikirimkan kembali negeri asalnya. Mereka ini kan adalah warga negara dari negara-negara mereka berasal. Emilia ini warga negara Australia. Uang yang mereka jara dan kuras dikirim kembali ke negaranya untuk bayar utang mereka. Banyak dari mereka yang masih berhutang di bank-bank di Australia sana, mulai dari kredit rumah, mobil, dan lain-lain. Jadi, di Timor Leste mereka merap dolar Amerika sebanyak mungkin untuk dikirimkan ke negara asalnya untuk bayar pinjaman, utang. Mereka ini kembali ke Timor Leste dengan motif utamanya adalah memburu dolar Amerika. Padahal mereka punya pekerjaan di Australia sana. Ditanya, kenapa kok kamu meninggalkan pekerjaanmu di Australia, datang di Timor Leste? Dia bilang lebih baik di Timor Leste memburu dolar Amerika. Itu jawabannya. Kabarnya Emilia ini membeli sebuah rumah di Australia di kawasan elit dengan harga belasan juta dolar Australia. Orang semacam Siku Kalbuadi ini kalau suatu saat Sanana sudah tiada dan kehilangan pegangan, dan terutama Siku Kalbuadi Lai. Siku Kalbuadi Lai ini kalau suatu saat Sanana sudah tiada atau Sanana sudah lenyap di negeri Timor, maka Siku Kalbuadi Lai akan melarikan diri dari Timor Leste. Karena Siku Kalbuadi Lai sekarang masih berada di Timor Leste. Dan kononnya Siku Kalbuadi Lai ini adalah gay. Apa itu gay? Terjemah sendiri guys. Siku Kalbuadi ini kalau suatu saat Sanana sudah tiada dan kehilangan backingan, mana berani dia mau menetap di Timor Leste. Pasti dia akan kabur ke Australia. Dijamin di sana dia akan hidup ongkang kaki, menikmati semua hasil jarahannya dan menerima tunjangan pensiun Vitalesia dari Timor Leste. Adiknya si Siku, si Pedro, semenjak berhenti menjadi Menteri PU, dia hengkang dari Timor Leste dan menetap di Jakarta. Hingga kini tidak pernah menginjakkan kaki di Timor Leste guys. Jadi ini adalah bukti. Di Timor Leste sana tidak baik-baik saja. Ini adalah masyarakat Timor Leste sudah marah kepada pemimpin-pemimpin mereka. Ini kiriman dari Adrianus Tarore. Coba rakyat Timor Leste mencarinya. Kenapa dia mengirim ke sini? Coba dengar baik-baik. Apakah Adrianus Tarore ini masih di dalam pemerintahan Timor Leste? Atau dia di luar pemerintahan Timor Leste? Ini kiriman dari Adrianus Tarore. Salah seorang adiknya Siku Kalbuadi juga pernah diangkat oleh Sanana menjadi seorang menteri dalam kabinet Sanana, yakni pada periode 1. Dia menjabat sebagai Menteri Obras Publika. Kalau di Indonesia sama dengan Departemen Pekerjaan Umum. Lahan yang sangat basah, namanya Pedro Lai. Si bangsat Pedro ini
juga korupsi lumayan gila. Dia terlibat pembelian kapal RO Hak Solok dari Portugal, yang mana kapal tersebut hingga kini belum juga tiba di Timor Leste. Si Pedro ini sekarang bersama istrinya yang asli orang Jakarta. Sejak berhenti jadi menteri, dia tinggal di Jakarta, hidup bak raja ongkang-ongkang kaki. Dia hidup di Jakarta dengan tunjangan yang diterimanya sebagai pensiunan menteri. Tunjangan itu kami di Timor Leste menyebutnya sebagai pensiun vitalicia. Itu tunjangan untuk mantan pejabat negara. Menteri itu kan pejabat negara, sering mondar-mandir Indonesia, Australia. Jadi guys, apa yang dikirimkan oleh Adrianus Traore itu adalah bukti bahwa di Timor Leste tidak baik-baik saja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.